nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita bisa kembali salat subuh bersama-sama. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Baqarah ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya khusus, yaitu orang-orang beriman, alladzina amanu. Itu artinya orang-orang yang tidak masuk dalam kategori beriman, maka tidak merasa terpanggil untuk melaksanakan kewajiban berpuasa. Dan kewajiban berpuasa ini merupakan kewajiban yang kondisional. Artinya apabila ada orang yang tidak mampu melaksanakannya, dasar kada kawa, maka diganti dengan bayar fidyah. Adapun sholat sembahyang 5 waktu itu selama hidup kada ada kegantiannya, tetap wajib sembahyang. Nah, cuma yang berbeda adalah cara sembahyangnya. Misalnya sehat walafiat, posisi ideal itu berdiri tegak, tapi bilanya garing dikondisikan bisa berduduk, bisa berabah. Berabah ini pun tergantung kondisi orangnya. Bilanya orangnya sadar aja tapi awaknya ada kau bergerak, lamah benar tapi sadar aja, mata mengunjalaknya nah di pandiri kau aja, maksudnya menyahut pina bayi syarat kau aja bersuara mungkin mengalih, itu kan masih sadar tapi berabah. Nah, itu juga sesuai kondisi. Ini perbedaan sembahyang lawan puasa. Dan Rasulullah SAW memang mengajarkan itu. Nah, Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala itu tugas sidin itu adalah menyampaikan puasa itu wajib, mencontohkan berpuasa, dan memberikan pelajaran atau tips tata cara berpuasa. Itu adalah tugas Rasulullah SAW. Secara umum semua nabi-nabi dan rasul itu tugasnya yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan kepada para nabi-nabi, nah itu yang mesti disampaikan kepada umatnya. Nah, dan Nabi Muhammad SAW itu beliau sama seperti yang nabi yang lain, apa? Wa inna Muhammadan abduhu al-mustafa wa nabiyuhu al-mujtaba wa rasul al-murtada. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terpilih atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Jadi ketika Nabi Muhammad sebagai penyampai wahyu, Nabi Muhammad ini hamba Allah sama kayak kita juga. Tapi apa? Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang terpilih. Kenapa terpilih? Ya memang memiliki keistimewaan tertentu yang itu merupakan syarat dan ketentuan menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad merupakan wa annahu khatamul anbiya wa imamul atqiya. Nabi Muhammad adalah penutup nabi-nabi. Jadi kalaunya kita ketika beriman kepada nabi dan rasul, jadi misalnya diurutakan nomor 1 beriman kepada nabi dan rasul, itu jelas sebenarnya. Sampai di sana aja lah, kada
Jadi kita meyakini nabi dan rasul, lalu yang berikutnya adalah mengimani juga segala hal yang berhubungan dengan rasul tadi. Nah, kita umat Nabi Muhammad percaya lawan Nabi Muhammad. Sebatas itukah? Kada. Kita meyakini juga Nabi Muhammad adalah penutup nabi-nabi dan rasul. Itu. Jadi kada sekedar percaya sidin ada. Kenapa? Karena bilanya kita meyakini Nabi Muhammad utusan Allah itu, tapi sekalinya meyakini juga meyakini Nabi Muhammad kadang terakhir. Nah, ini salah lah, salah. Kayak Musailamah al-Kadzab, ngarannya al-Kadzab, penipu pendusta. Musailamah ini kisahnya tuh, ya kayak percaya Allah Taala juga kisahnya. Nah, tapi yang maulah sesat sehingga diperangi itu apa? Musailamahnya mengaku sebagai nabi. Jadi pada lawan Nabi Muhammad ini kayak selepal. Nah, salah lah itu. Ya salah karena meyakini Nabi Muhammad lain yang terakhir, bahkan mengaku jadi nabi. Nah, ini luar biasa sesatnya. Jadi bilanya wah ini terang ada mengaku jadi nabi, desa mulai hari banyak deh orang mengaku dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kullu da'watin nubuwatin ba'da nubuwatihi fa ghayyun wa hawa. Jadi siapapun yang mengaku nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah angan-angannya, ingin hawa nafsunya, kada bujuran gitu. Karena Nabi Muhammad dasar yang terakhir sudah, ada kode apa-apa lagi Nabi Muhammad yang terakhir. Anu pangjan Nabi Isa kayaknya kan turun tuh hari akhir sebelum kiamat, duel lawan Dajjal, turun Nabi Isa. Nah kayak apa sih din? Nah jadi jar ulama kaina waktu Nabi Isa turun itu, Nabi Isa itu ada sebagai nabi dan rasul, tapi sidin itu turun ke bumi, ke dunia ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa ini kan bisi ajaran, bisi kitab suci Injil. Nah, kayak sidin turun itu kadang memakai nang itu syariatnya. Apa yang dipakai? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti penutuplah Nabi Isa kada, tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya anna man idda'an nubuwata ba'dahu sallallahu alaihi wasallam fa da'wahu batilah. Jadi siapapun yang mengaku kenabian sesudah Nabi Muhammad, maka itu adalah batilah, batal. Makanya ujar Nabi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Hakim, la nabiyya ba'di, kadada nabi sesudahku. Jadi Nabi Muhammad nabi yang terakhir sesudahku kadada. Apalagi misalnya nabinya membacakan ayat-ayat hanyar, kisahnya ada Al-Quran hanyar, nah makin naik tambah sesat. Nah lalu ada sebujurannya di seluruh dunia kan adanya mengaku nabi palsu. Salah satunya itu adalah kelompok Qadianiyah. Qadianiyah ini mengaku diisi nabi kan, lain Nabi Muhammad, maksudnya sesudah Nabi Muhammad ada nabi. Nah mereka berdalil, nah dalilnya pakai Al-Quran juga, dalil tentang ada nabi pulang dari Nabi Muhammad, dalilnya ada di Al-Quran di surah Al-Hajj ayat 75. Apa gerang bunyinya? Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Nah itu bunyinya, Allah memilih daripada malaikat utusan dan dari manusia. Jadi utusan Allah itu ada yang dari malaikat, ada yang dari manusia. Maksudnya apa gerang? Kan kayak malaikat Jibril nih misalnya nih. Malaikat Jibril itu kan penyampai wahyu, itu rasul maknanya. Jadi rasul itu secara bahasa artinya penyampai pesan. Risalah itu ya surat. Penyampai pesan itu rasul, itu istilah bahasanya. Malaikat itu rasul, manusia nabi itu rasulnya utusan. Nah, jadi ujar Qadianiyah
Di ayat ini bunyinya pakai fi'il mudhari yastafi. Jadi apa? Ya jadi ada aja kayak itu. Ada aja nabi yang berikutnya pulang. Nah, padahal apa? Padahal jelas benar Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Ini kayaknya isok-isok nih lah. Maksudnya ada peristiwa ini. Mungkin lah kayaknya ada perang mengaku nabi, mungkin aja. Karena yang ngaran sesuatu ada taruh. Makanya pelajaran tauhid, keyakinan itu harus diulang, dibacakan terus. Jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai ada yang melenceng. Karena ini hubungannya dengan keimanan. Nah, yang di ayat puasa tadi berpengaruh ya ayyuhalladzina amanu. Makanya masalah keimanan ini lain masalah gampang, masalah yang berat sejujurnya itu, dan itu mempengaruhi hidup manusia. Dan Nabi Muhammad ini berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, karena Nabi Muhammad ini diutus untuk semuanya, gasan seberataan. Nah, wa huwal mab'utsu ila ammatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad dhiya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sidin diutus gasan buhan jin lawan buhan makhluk seberataan, bil haqqi dengan benar, wal huda petunjuk, wa bin nur dan cahaya dia cahaya juga. Jadi bedanya Nabi Muhammad dengan nabi yang dahulu itu, Nabi Muhammad ini diutus gasan seberatan makhluk, jadi membawa berataan supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat itu disebutkan Nabi ini pernah ke alam jin. Ataniya da'watul jin, ujar Nabi. Ada buhan jin mengundang sidin. Gasan apa? Gasan berdakwah tentang Islam. Jadi jin tuh request mintalah jari, jadi mendatangi Nabi kan. Ya kayaknya Ustaz Haris diundang alam jin ngalih ya. Karena orang buliknya ada tahu apa itu. Mun ada diundang buliknya ya Pak, ada tahu mah gila. Ini karena Nabi Muhammad SAW ya sini kok aja bulik itu. Nah, kenapa jadi Rasulullah SAW ini berbeda? Ya tadi karena sidin diutus gasan seberatan makhluk. Jadi jin lawan kita ini samalah posisinya, sama sebujurannya. Sama itu artian kita wajib sembahyang, jin wajib juga sembahyang. Kita hari ini wajib puasa, wajib juga bukannya puasa. Bukbernya ada juga jangan ada tahun lah. Cuma jelas sama, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi posisinya sama-sama misalnya menggawi dosa karena ditakuni, sama-sama karena bila apa ngarannya nih, bilanya habis umur meninggal juga sama. Cuma memang jin ini terpanjang umur, tapi yang jelas posisinya sama, dan di akhirat pun sama lah, ya sama juga posisinya sama. Nah, inilah salah satu keimanan yang melekat. Jadi ketika ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman tuh kayak apa gerang? Percaya percaya dengan salah satunya tuh percaya lawan nabi dan percaya hal-hal yang berhubungan lawan Nabi Muhammad SAW. Misalnya ini pulang inya meyakini Nabi Muhammad utusan Allah, jujur dah. Meyakini Nabi Muhammad nabi yang terakhir, jujur dah. Tapi nya meyakini Nabi Muhammad hanya diutus gasan orang Arab. Nah, bermasalah juga akidahnya. Bermasalah di mana? Bermasalah bahwasanya Nabi Muhammad itu sebetulnya gasan seberataan. Nah, itu yang
eh, apa ngarannya yang rentetannya urutannya. Jadi percaya Nabi Muhammad itu bujuran utusan Allah sudah. Bah itu apalagi tadi Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir yakini. Batu Nabi Muhammad salinya khusus di argesan di Arab aja. Nah, kesalahannya lah, kesalahan. Karena yakin Nabi Muhammad itu harus paket lengkap. Harus paket lengkap. Makanya para sahabat itu ketika mendapatkan kesempatan untuk menyebarkan Islam keluar wilayah Arab, mereka melakukannya. Kenapa? Karena memang dakwah Nabi Muhammad ini gasan seberataan, bukan hanya Arab, orang ajam pun ia juga dapat khitab, dapat panggilan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda lawan Nabi dahulu itu sistemnya itu teritorial atau kedaerahan. Jadi misalnya Nabi itu diutus di satu tempat, di situ aja umat sidin, kada melalar kemana-mana. Misalnya lah kayak Nabi Hud, kaum sidin apa? Kaum Ad, dah itu aja. Nabi Syuaib, kaum sidin, kaum Samud, nah itu aja. Nabi Musa, Bani Israel, namun kata-kata aja khusus kan. Yang ibaratnya sidin diutus ke Banjarmasin, nah ke Banjar aja kada mana lagi. Itu contoh. Tapi Nabi Muhammad kada menembus batas. Makanya umat Nabi Muhammad ini adalah umat paling banyak di akhirat kaina. Karena mun kita hitung-hitung nih, mulai kan hari ini tahun 1445 Hijriah. Hitung tuh orang yang beriman mulai zaman Nabi sampai tahun 1445 nih banyak mana. Belum lagi yang beriman mengenal Nabi ini seduniaan. Memang paling banyak umat muslim di Indonesia, tapi di negara lain seluruh dunia itu ada aja orang Islamnya. Jadi misalnya hari ini kita lagi puasa, di lain itu puasa juga. Nah, bila apalagi masalah puasa ini ada daerah-daerah yang musimnya itu kada kayak di negara tropis udah kita. Jadi ada orang puasa, kita kan kurang lebihnya 12-13 jam lah. Kurang lebihnya. Ada di negara lain itu puasanya sampai 19 sampai 20 jam. Karena siangnya tuh telawas daripada malam. Ini pun namun kada besahur 20 jam bang ada makan. Kayaknya musim panas setaris lah di Yaman malamnya setumat kan. Jadi kayak imbah terawih itu kayak guring tuh kayak bebayan aja supaya sampai sahur kata. Jadi banyak ada sahur lawas nih. Wadah kita kada bersahur 13 jam hari. Nah itu di lain bisa sampai 19-20 jam lawas bener tuh. Nah ini maksudnya akidah yang harus kita pahami daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, nah yang beriman tuh kayak bagaimana karakternya banyak sekalinya. Misalnya salah satunya beriman dengan Nabi Muhammad haja, itu bukan hanya itu, segala hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad ini diutus gasan seberataan, nah itu yang harus diyakini dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya bilanya orang kada belajar, ini kada tahu detailnya tuh nah sebujurnya itu apa yang harus diyakini. Kada sekadar Nabi Muhammad Nabi yang terakhir aja, Nabi Muhammad itu utusan Allah, kada sekadar itu. Ada hak-hak lain, ada pelajaran-pelajaran lain yang harus diketahui mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mudah-mudahan bermanfaat untuk hal yang terbaik. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.